Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genpod, Genbi Podcast. Sama aku, Cindy Pradewanti, yang akan menjadi host kita pada podcast kali ini. Udah lama banget nih Kak, sebenarnya Genbi Podcast ini nggak tayang. Oke, akhirnya lama ya. Dan alhamdulillahnya kita dapat narasumber luar biasa nih di depan kita. Udah ada Kak Michiko. Mungkin Kak Michiko bisa kenalan dulu Kak untuk teman-teman Genbi yang lain Kak. Halo, assalamualaikum teman-teman Genbi. Kita udah pernah ketemu sebelumnya di beberapa agenda dan kali ini saya kebetulan menjadi narasumber di Genpod hari ini. Senang banget. Halo, selamat berjumpa kembali. Iya benar banget. Kalau nggak salah nih Kak Michiko itu pernah jadi narasumber pas Genbi pelantikan nggak sih? Ya, tahun 2021. Dan kebetulan pas itu si MC-nya Kak. Tapi karena pas itu kan moderatornya bukan sama si Iya. Iya gitu. Nah, Kak Michiko ini termasuk seorang yang luar biasa, terkhususnya di Pekanbaru ini ya, di Riau juga karena di sini sebelumnya aku mau bacain beberapa prestasi-prestasi dari Kak Michiko ini. Kak Michiko ini merupakan seorang presenter dan reporter dari Kompas TV. Wow, semoga gara-gara podcast ini nular ya pinternya ke aku. Oke, kemudian Biro Riau ya ngomong-ngomong ya. Iya. Biro Riau. Iya. Nah, kemudian kakak ini juga selain aktif dalam dunia public speaking, kakak ini juga ternyata seorang ibu rumah tangga loh. Wah, dikirain masih seumuran kita Kak. Masih seumuran kok kita. Oh. Maksa banget ya. Pengen tetap muda. Iya. Kemudian Kak Michiko juga punya beberapa prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin ini yang terbarunya, Kak Michiko ini menjadi pemuda pelopor nasional bidang pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Wow, ini tahun 2022. Baru banget ya Kak, berarti tahun ini. Dan masih banyak banget prestasi yang lainnya yang kalau disebutin itu kayaknya 1 jam ini habis disebutin prestasi Kak Michi ya. Aduh. Ya pokoknya aku Cindy Pradewanti sangat sangat merasakan wah banget bisa satu frame sama Kak Michiko. Terima kasih kembali Cindy bisa menjadi host kakak dalam Genbi Podcast kali ini. Nah langsung aja nih Kak. Kakak ini kalau Cindy pernah baca dan lihat stalking IG-nya, diam-diam ya ternyata ya. Iya, kakak ini punya komunitas platform public speaking gitu ya Kak, yang namanya betul. MF ya Kak. Iya betul banget. Nah otomatis Kak Michiko ini pasti udah gak bisa dipisahkan tuh antara Kak Michiko dengan public speaking. Nah makanya dalam podcast kali ini kita bakal membahas tentang komunikasi Kak. Oke, nanti mungkin kita bisa nyambung ke MF juga ya Kak, karena pasti berhubungan banget nih. Betul banget. Nah mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih Kak. Kita sebagai mahasiswa ini nggak terlepas sama yang namanya komunikasi. Betul karena banget. Berbicara pun itu dinamakan komunikasi kan Kak. Nah jadi pertanyaannya, kenapa sih Kak kita itu harus menguasai kemampuan dalam berkomunikasi Kak? Jadi Cindy dan juga teman-teman Genbi dimanapun berada, sebutannya apa ya? Genbi, Sobat Genbi. Sobat Genbi. Iya, jadi sebenarnya kita itu tidak bisa yang namanya tidak berkomunikasi. Artinya kita selalu berkomunikasi. Komunikasi itu tidak harus selalu ada kata-kata, tapi dengan tatapan mata saja itu sebenarnya adalah salah satu bentuk komunikasi kan. Ketika seseorang memberikan makna terhadap perilaku kita ataupun dan juga kata-kata itu masuk dalam proses komunikasi. Nah, kalau mau dikerucutkan, kenapa kita harus menguasai kemampuan komunikasi? Konteksnya dalam komunikasi publik gitu ya, berbicara di depan umum, karena banyak sekali manfaatnya sendiri. Yang pertama adalah kalau kita punya kemampuan bicara publik atau istilah bahasa Inggris yang familiar kita dengar adalah public speaking ya. Kalau bahasa Indonesia kan bicara publik ya.
Yang pertama adalah kita jadi punya kemampuan untuk mengartikulasikan ide atau pemikiran kita agar bisa mempengaruhi ataupun menggerakkan orang lain lewat ide tersebut. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi ini adalah modal untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan adalah soal mengelola sumber daya manusia, sumber daya dan lain sebagainya. Dan itu butuh yang namanya proses komunikasi yang efektif, Cindy. Jadi ketika kita menguasai kemampuan komunikasi, kita jadi punya modal untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga adalah sebenarnya punya kemampuan bicara publik itu juga membuka pintu kesempatan. Banyak yang bisa kita tidak duga-duga sebelumnya. Kayak dulu mungkin momennya aku belajar ya sesederhana menjadi pembawa upacara sekolah. Tapi karena hal yang konsisten dilakukan itu membawa aku menjadi Michiko sekarang. Kayak gitu. Yang sudah profesional banget ya Kak di bidang komunikasinya. Insya Allah. Ya, dan aku juga pernah dengar nih Kak, ini terkadang orang yang bisa berkomunikasi itu semua orang itu bakal menilai kita sebagai sosok yang pintar. Karena dia bisa mendeliverikan sesuatu gitu. Tapi kadang kalau misalnya orang yang pintar, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jarang orang tahu kalau dia itu sebenarnya pintar gitu. Betul nggak Kak? Kakak setuju nggak sama hal itu? Salah satu bagaimana orang menilai kita, kepribadian kita ya dari cara kita berbicara. Dari dia berbicara, kita jadi tahu isi kepalanya. Dari kita melihat dia berbicara, kita jadi tahu pandangan-pandangan dia, sikap dia terhadap suatu hal yang ya itu menjadi identitasnya dia gitu kan. Jadi sih setuju ya Cindy ya, dengan berbicara kita jadi bisa menunjukkan kesukaan kita apa, kemampuan kita apa. Kalau kita tidak menunjukkan itu lewat kemampuan komunikasi, ya mungkin itu tidak tersampaikan dengan efektif ke publik sasaran kita. Misalnya nih Cindy sedang membranding diri sebagai MC ataupun host gitu kan. Kalau Cindy tidak menunjukkan bagaimana kemampuan Cindy membawakan sebuah program, melihatkan bagaimana saat membawakan acara di acara-acara sederhana, acara komunitas ya, orang kan tidak akan tahu gitu, tersampaikan kalau Cindy ini emang jago nih di bidang komunikasi, di bidang MC, membawakan acara kayak gitu. Jadi intinya komunikasi itu something yang sangat-sangat penting banget ya Kak. Betul, khususnya komunikasi publik ya. Betul sekali. Jadi gitu ya teman-teman sobat Genbi semua, dari sekarang mulailah membranding diri agar komunikasi kita itu dengan orang lain bagus juga. Karena dari situ seperti yang Kak Michiko bilang tadi, orang bisa melihat isi kepala kita dari kemampuan kita gitu ya. Oke, next question nih Kak. Terkait tadi kan kita udah ngomongin komunikasi, kemudian apa saja sih Kak sebenarnya pilihan karir dari orang yang bisa berkomunikasi dengan baik? Apakah misalnya mereka itu hanya sebagai MC atau apa gitu? Nah kan Kakak yang udah berkecimpung dalam dunia komunikasi yang udah lama banget, dan termasuk kayaknya profesi Kakak ya bagian komunikasi ya Kak, reporter gitu, MC. Jadi gimana Kak jawabannya? Kalau kita bicara komunikasi sebenarnya luas banget ya. Bentuk-bentuk komunikasi itu apakah dia jago di komunikasi publik, atau mungkin dia jago di komunikasi interpersonal, atau dia jago di komunikasi tulisan. Banyak ya jenis-jenis komunikasi itu. Tapi secara spesifik kalau aku boleh bahas, orang-orang yang punya minat dan bakat di bidang komunikasi publik ya bisa cobain berbagai profesi di industri komunikasi. Misalnya yang kayak udah aku jalanin ya, jadi penyiar radio, presenter televisi, pembawa acara, dan juga moderator profesional. Kalau kita bicara soal industri komunikasi kan banyak banget ya, banyak banget kreator konten pun juga termasuk bagian dari pekerjaan industri komunikasi. Seorang humas atau public relations juga termasuk dalam kategori pekerja di bidang komunikasi. Tapi ketiga profesi tadi tuh profesi di depan layar yang banyak membutuhkan kemampuan berbicara kita. Jadi itu salah satu pilihan. Tapi tidak harus selalu seperti itu gitu loh. Kalau dia misalnya sukanya bidang komunikasi, dia suka menyampaikan sebuah pesan lewat apa? Lewat film. Silakan ambil di bidang film. Dia suka menyampaikan pesan ataupun cerita lewat sebuah desain, ilustrasi, dia bisa menjadi ilustrator. Jadi tidak maksudnya seluas itu profesi ataupun pilihan karir di bidang komunikasi, tinggal kita yang mau memutuskan arahnya kemana pun, bahkan tanpa harus kita memilih
pilihan karir ke industri komunikasi, yang namanya kemampuan komunikasi itu penting banget di dunia kerja, Cindy. Tidak harus orang-orang yang berkecimpung di dunia komunikasi saja. Karena yang kayak pernyataan pertama tadi, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Artinya kita akan selalu berkomunikasi. Iya benar banget. Apalagi aku tuh pernah baca nih Kak, suatu buku yang mengatakan manusia itu pada dasarnya itu selalu berkomunikasi. Betul banget. Nggak ada kayaknya orang yang bisa hidup tanpa berkomunikasi. Kayak kita aja. Betul. Pernah nggak Kakak dengar kayak kita itu ilustrasinya itu kayak penjara, yang di penjara itu sendirian di situ. Kayak lama-lama kan kita tuh bisa kayak tekanan gitu nggak sih? Karena manusia pada dasarnya itu harus berbicara sama orang, berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau kita dipaksa diem aja kayak itu, apalagi kayak khususnya orang yang suka komunikasi kayaknya bisa stres nggak sih? Betul. Bahkan bayi itu kan berkembang sel-sel otaknya ketika dia ada interaksi, ada komunikasi dengan orang tua dan orang-orang terdekatnya. Kalau misalnya orang tuanya diam-diam doang, nggak ada berbicara, ya kita bisa berpikir gitu loh. Maksudnya kita bisa menilai dari mana bayi tersebut akan mendapatkan kosakata menjadi modal kemampuan berbicara. Bener-bener. Jadi gitu ya teman-teman sobat Genbi. Oke. Berbicara tentang komunikasi nih Kak, dan tentang pekerjaan dalam komunikasi tadi kan seperti yang udah dinotis pertama itu, bahwa Kak Michi ini punya platform untuk kita mengembangkan komunikasi kita ya Kak, yang namanya MF. Nah mungkin dari situ karena kita udah ngomongin tentang pekerjaan nih Kak, mungkin kita bisa nyambung ya gali-gali tentang MF itu sendiri Kak. Nah jadi sebenarnya MF itu apa sih Kak? Jadi MF Communications itu adalah platform belajar komunikasi yang berfokus untuk menyediakan kelas-kelas di bidang wicara publik atau public speaking, dan kelas-kelas di berbagai profesi di industri komunikasi. Ada kelas pewara, kelas presenter dari televisi, kelas penyiar radio, spesialisasinya MF Communications. Jadi kita menyelenggarakan berbagai kelas-kelas yang harapannya bisa menjadi katalisator untuk generasi muda bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya lebih baik lagi dan mempersiapkan karirnya di bidang komunikasi sejak dini. Nah, selain itu, MF Communications itu juga punya komunitas asuhan Cindy, namanya adalah Gen Kompak, Generasi Komunikatif dan Berdampak. Jadi komunitas ini teman-teman yang udah lulus dari kelas MFcom ataupun menjadi alumni kelas bisa gabung di Gen Kompak untuk melanjutkan ilmunya. Programnya ada 2 secara umum. Yang pertama adalah program aktualisasi, program latihan kemampuan komunikasi atau semacam open mic gitu lah. Open mic buat latihan ngomong di depan umum, jadi kan aktualisasi kompetensinya ya. Lalu yang kedua adalah program pengabdian yang para anggota komunitas Gen Kompak ini mengajarkan kembali ilmu komunikasinya ke kelompok-kelompok sasaran. Misalnya yang program sebelumnya itu teman-teman ngajar di panti asuhan. Jadi kita memang membangun sebuah ekosistem yang berkelanjutan untuk bisa mengembangkan kemampuan komunikasinya. Tidak hanya berhenti di kelas, tapi juga bisa bergabung di komunitas. Oke, wah keren banget ya Kak. Berarti kurang lebih kayak volunteer gitu ya Kak? Kalau misalnya Gen Kompak emang sifatnya adalah kerelawanan. Kalau misalnya MF Communications, kami kan sebagai platform belajar ataupun penyelenggara kelas ataupun jasa pelatihan gitu. Nah, berbicara tentang MF itu Kak, udah berapa lama sih Kak berdirinya? MF Communications itu pertama kali bisa dibilang tanggal 10 Desember 2017. Artinya udah 5 tahun. Dihitung dari 2022 ini ya. Pertama kalinya 10 Desember itu menjadi momen kelas public speaking pertamaku yang diadakan di Pekanbaru. Jadi dari situlah cikal bakal MF Communications perjalanan dari 2017, 2018, 2019 hingga tahun 2020 kita semakin lebih serius nih menunjukkan karya-karya atau gebrakan MFcom ke publik. Sampai dengan tahun ini. Tahun ini tuh bahkan lebih seru lagi nih, Cindy, karena kita sedang menyelenggarakan Festival MF Communications yang punya berbagai kegiatan. Salah satunya adalah berbagai perlombaan tingkat nasional, lomba bicara publik, lomba presenter dari televisi, lomba penyiar radio, lomba pewara. Dan sekarang udah masuk tahap penilaian. Kalau sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 1 Desember. Saat kita taping ini, 1 Desember, itu udah masuk penilaian
untuk mencari finalis-finalis yang akan kembali bertanding. Ada teman Gembi, sobat Gembi yang ikutan? Nah, berarti gak bisa daftar ya? Iya, udah selesai pendaftarannya. Nanti tahun depan ya, semoga MFCom hadir dengan event-event yang lebih spektakuler lagi. Amin. Semoga tahun depan inget dan bisa join. Amin. Sebenarnya kemarin juga udah sempat stalking juga sih. Terus ini kenapa nggak ikutan? Karena baru stalkingnya kemarin. Oke. Jadi udah kemarin udah tutup pendaftaran 30 November. Kebetulan ada teman-teman aku yang daftar di situ. Jadi kayak lewat di berandanya, nama dia bersama postingan videonya itu bersama MF Communication gitu. Jadi kayak ikutan lomba gitu. Dan seru banget sih. Aku pribadi deg-degan, terharu juga ngelihat. Jadi itu kan sesuatu konsep yang kita oret-oret di kertas ya Cindy ya, lalu kemudian dibuatlah materi komunikasi disebarkan, dan ada teman-teman yang mau ikutan, itu terharu banget sih. Dulu aku tuh berangkat dari orang yang sering ikut kompetisi dan merasa berterima kasih sekali untuk penyelenggara kompetisi di masa-masa Michiko sekolah dan kuliah dulu, karena dari situ aku berkembang. Ya bener banget, nyambung dari yang Kak Michi bilang tadi, emang bener sih, selagi kita emang masih di jenjang sekarang, apalagi masih mahasiswa, cobalah untuk menggali potensi-potensi diri yang ada dalam diri kita, karena sebenarnya kemampuan itu harus digali kan Kak, digali dan diasah. Betul. Karena kalau misalnya kita punya bibit, misalnya public speaking nih, tapi kalau misalnya kita ini nggak pernah mengasah dengan misalnya tampil langsung seperti ini salah satunya, kayak lama-lama bakal tumpul ya kan Kak. Betul. Jadi teman-teman kalau mau melatih public speaking kalian masuk ke MF ya. Bisa. Terima kasih sudah di-endorse. Iya. Nanti kita ngobrol di belakang ya Kak. Iya. Ini oke sih. Bercanda guys. Nah gitu. Jadi emang bener sih. Kadang emang menurut aku ya Kak, panggung itu dan tempat untuk kita melatih public speaking itu penting banget. Betul banget. Dan salah satunya kalau kayak MF ini kan emang udah teruji banget ya kan Kak, karena kakak owner ya atau apa? Iya, pendiri ya, founder. Berarti Kak, apalagi foundernya itu kan Kak Michi ya. Kak Michi ini termasuk orang yang emang punya pengalaman public speakingnya ini banyak banget gitu kan. Jadi kayak belajarlah kalian dari orang-orang yang emang udah belajar lebih dulu. Belajarlah kalian dengan orang-orang yang hebat gitu, karena dari situlah kalian bakal mendapatkan kecipratan hebatnya gitu. Bahkan aku sampai hari itu masih belajar ikutan berbagai kelas-kelas untuk biar selalu terbaru gitu loh ilmunya Cindy. Karena kan kalau kita belajar sama mentor itu ya, mengecilkan peluang kita melakukan kesalahan apabila nggak belajar sama mentor. Mentor ini kan seseorang yang udah melewati asam garam kehidupan gitu loh. Dengan kita belajar dengan mentor, yaitu dia tadi meminimalisir potensi kesalahan yang kita buat kalau kita nggak belajar sama mentor. Nah, Kak Cindy itu pernah lihat dan pernah baca banyak banget nih, apalagi zaman sekarang, platform public speaking selain MF. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan MF itu dengan platform public speaking yang lainnya Kak? Jadi yang pertama Cindy, pengajar ataupun pelatih komunikasi di MF Communications itu punya latar belakang akademis di bidang ilmu komunikasi dan juga pengalaman praktis di media. Selain dia seorang sarjana ilmu komunikasi, teman-teman pelatih komunikasi MFCom itu juga presenter di media nasional seperti Kompas TV. Kalau aku kan di Biro Riau ya. Terus ada juga yang menjadi penyiar di radio, ada yang memang pembawa acara dan moderator profesional dan lain sebagainya. Dia bekerja di media. Artinya pelatih komunikasi ini akan memberikan perspektif bagaimana teori ataupun keilmuannya secara akademis dan juga hal praktis ya, pengalaman praktisnya seperti apa yang sudah dia jalani di dunia media. Itu yang keunikan yang pertama. Yang kedua adalah MFCom itu menghadirkan kelas-kelas yang nggak hanya public speaking ataupun bicara publik doang Cindy, tapi juga mempelajari kelas-kelas di bidang industri profesi di industri komunikasi seperti presenter televisi, penyiar radio, pewara, yang mana aku bisa bilang jarang banget ada di Pekanbaru yang benar-benar
ada yang seperti itu. Kalau misalnya di Jakarta pasti banyak banget kelas-kelas presenter televisi dan lain sebagainya. Tapi kalau di Pekanbaru, aku bisa bilang ya MF Communication satu-satunya pilihan ya dengan kelas-kelas yang disebutkan tadi ya. Yang selengkap itu ya maksudnya ya. Yang ada 3 tadi presenter. Maksudnya ntar malah jadi kayak mengklaim yang paling keren. Enggak sih, maksudnya yang paling lengkap. Presenter iya, presenter televisi ada, punya radio ada, pewarnanya ada, begitu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah tidak hanya bisa ikutan kelas saja di MF Communications, tapi kita juga bikin nih ekosistem berkelanjutannya. Jadi nggak hanya berhenti di kelas, tapi kita juga punya komunitas Gen Kompak ya tetapi. Jadi emang beda banget ya, walaupun emang zaman sekarang ini udah banyak banget platform public speaking itu sendiri, tapi MF tetap berdiri dan tegak dengan ciri khasnya yang tersendiri ya. Karena emang lengkap juga dan dilatih pun dengan mentor-mentor yang udah berpengalaman gitu. Lengkap ini karena ini ya, maksudnya aku menghadirkan kelas yang mana sebelumnya aku sudah menjalani gitu loh. Jadi tidak menghadirkan kelas yang pelatihnya aja tuh belum ada pengalaman di sana kayak gitu. Ya. Mungkin lengkapnya yang 3 poin yang kakak bilang tadi nggak sih? Gimana? Yang penyiar radio, ada presenter televisi, dan satunya apa? Hawara atau MC. Oh iya. Nah kemudian ini sih Kak, ada pertanyaan menarik juga nih. Sebenarnya penting nggak sih Kak kalau kita bekerja dalam dunia komunikasi itu harus seseorang yang good looking gitu? Menurut Kakak gimana ya Kak? Sebagai orang yang tidak terlalu good looking jadi merasa insecure nih tiba-tiba. Soalnya sekarang kalah bening nih dari Cindy nih. Sebening itu ya mukanya ya saudara-saudara. Bercanda. Michi ini ada. Jadi gini sih, menurut teorinya orang yang punya daya tarik fisik itu memang punya kemampuan mempengaruhi lebih tinggi. Coba deh ingat dulu waktu kita bisa masa-masa sekolah tuh ada momen ada sosialisasi ataupun apa gitu ya dari datang ke sekolah. Kalau pembicaranya itu cantik, ganteng, minimal tuh kita pasti tertarik kan. Dilirik, dia mau ngomong apa ya? Nah, jadi yang pertama ya menurut teorinya orang yang punya daya tarik fisik yang menarik memang punya kemampuan mempengaruhi lebih besar. Tapi apakah kemudian itu jadinya membuat kita insecure gitu kan? Tergantung pola pikir kita lagi gitu loh. Gimana cara kita menghargai diri sendiri. Aku tidak merasa diriku cantik. Aku tidak merasa diriku adalah standar aku punya visual yang standar on air yang gimana gitu kan. Tapi aku mencoba berfokus ke value yang aku miliki di bidang komunikasi, di bidang kepenulisan, kekritisan berpikir dan lain sebagainya, menjadi modal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik di televisi, misalnya itu ya contohnya. Tapi aku sadar bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan di depan layar yang memang mengharuskan kita minimal tahu kan cara grooming, cara makeup gimana. Jadi akhirnya belajar dan terus belajar gimana nih supaya saya bisa pelan-pelan menyamakan standar visual dari on air itu gimana gitu sih Cindy jawabannya. Jadi sebenarnya penting juga ya, tapi bukan sesuatu yang emang jadi titik paling penting gitu ya. Iya. Gitu. Betul. Penting untuk diperhatikan, tapi bukan jadi sesuatu yang kayak bikin kita aku tuh nggak cakep lah, aku tuh nggak akan masukin loh. Makanya kalau misalnya kita tahu misalnya kita masih kurang gitu loh, ya kita perbaiki yang kurang itu, kita pelajari gitu loh. Oke, Kak Michi, berarti ini next question ya Kak. Mungkin tadi udah cukup gitu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi yang kalau yang nggak good looking nggak apa-apa. Semua akan glowing pada waktunya. Kalau ada ini juga sih. Iya. Kalau ada uang tebal, glowing itu ya pasti. Makanya butuh literasi finansial. Bagaimana merencanakan keuangan, menabung. Sobat Gerdi tuh harus banget tahu tuh hal-hal seperti itu. Mungkin next podcast kita bisa membahas tentang itu ya. Iya nih, bisa nggak ya? Bisa ya, karena Kak Michi ini jam terbangnya wah gitu ya. Masih belajar lah, masih belajar juga. Tapi kalau dibandingkan kita ya. Karena
aku kebetulan lahir lebih dulu aja dari kalian. Ketika misalnya teman-teman berada di umur aku juga pasti punya sesuatu yang juga bisa dibagikan kan untuk junior yang lebih muda. Oke, Kak Michi. Nah, berarti kalau kakak sekarang pekerjaannya itu masih jadi yang apa di televisi itu, Kak? Di tiga profesi. Paling utama adalah aku seorang ibu rumah tangga penuh waktu. Utama, iya, itu paling utama. Ngasuh anak, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, yang mana ibu rumah tangga itu juga profesi ya. Pekerjaan di ranah publik itu menjadi pelatih komunikasi, presenter dan reporter, dan yang terakhir adalah moderator profesional. Kayak gitu. Tapi kalau founder kakak di MF itu? Iya, jadi aku pelatih komunikasi di MF Communications, di kelas-kelas MF Communications gitu. Oke. Berarti itu berat nggak, Kak? Kan kakak seorang ibu rumah tangga itu kan punya anak yang emang tahu lah ya kan. Iya, umur 1,5 tahun itu yang lagi kesana kemari. Rewel-rewelnya kan. Ya selain rewel ini ya, dia kan lagi suka mengeksplor skincare aku ditong-tuangin, bedak aku dipecah-pecahin. Aduh. Kamu akan merasakan nanti masanya Cindy ya. Iya. Berarti karena itu harus semangat kerjanya biar bisa biar bisa jajan skincare ya. Parfum atau skincare-nya ditumpahin. Aduh, gimana nih cara menggantinya ya harus kerja gitu ya. Oke. Tapi kakak so far nih, kakak pernah nggak insecure? Maksudnya insecure ini dalam konteks kan banyak nih, kalau aku pribadi ya Kak, dalam dunia public speaking, terkadang kalau orang aku diadu sama Kak Michi, otomatis lebih jagoan kakak karena kakak kan lebih banyak pengalamannya lebih duluan seperti yang kakak bilang kan. Nah, kakak pernah nggak sih kayak kakak tuh ngerasa aku insecure nih sama diri aku? Kadang ada loh tipe kalau orang yang merasa nggak puas gitu, kayak misalnya kita abis tampil, abis rekaman ini aja, tuh ngerasa kayak perasaan tadi aku ngomongnya kayak ada yang kurang deh, terus nanti kepikiran. Kakak pernah nggak kayak insecure membandingkan diri kakak dengan orang-orang lain yang emang sama-sama jago juga di dalam public speaking gitu? Membandingkan diri dalam konteks mau berbenah. Contohnya gini, misalnya aku habis live report nih di Kompas TV, terus aku lihat lagi kan rekaman. Aku ngeliat, aduh kayaknya tadi poinnya seharusnya nggak ini nih aku sampai ini, atau aduh seharusnya tadi gestur aku tidak seperti ini, atau cara aku menyampaikannya tidak seperti ini dan lain sebagainya. Yang aku lakukan adalah tidak hanya menggerutu ataupun kemudian merasa terus merasa sedih, kecewa dan lain sebagainya, tapi lebih kepada aku tuh kurang nih di sini nih, gimana caranya? Aku telepon deh senior aku ajak diskusi, nanyain kalau kondisi seperti ini baiknya gimana nih Kak, Bang? Tadi aku menghadapi kondisi seperti ini, lapangan A, B, C, D, E. Kira-kira sepanjang perjalanan kakak atau abang, apa sih yang akan dilakukan? Aku akan bertanya itu. Terus intinya selalu mau belajar sih, selalu mau belajar dari kesalahan dan ngelihat kita itu akan selalu kurang Cindy. Tapi bedanya kalau kita punya sikap seorang pemenang, kita tahu cara belajarnya, kita tahu cara untuk meningkatkan kemampuan kita di masa yang akan datang. Berarti poin plusnya di situ ya, kayak kita tuh emang harus evaluasi. Iya benar. Selalu kita tuh nggak akan sempurna. Aku sampai sekarang pun juga pasti bilang habis ngisi seminar kan, ngeliat lagi potongan-potongan video. Aduh, kayaknya kayak gini deh, dan lain sebagainya. Kok akan catat biar nanti inget tuh ketika akan mengisi seminar lagi tidak melakukan kesalahan yang sama atau kekeliruan yang sama. Tapi kakak pernah kayak hal-hal itu menjadi tekanan kakak yang bikin kakak itu kayak stop, aku nggak mau dulu terjun ke dunia ini, aku kayak pengen healing dulu gitu loh. Pernah nggak kakak kayak mikir aku butuh waktu buat belajar lagi, buat gimana lagi gitu kan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kakak pernah nggak? Pernah banget. Kalau sekarang sih kondisinya lebih ke dalam konteks dunia komunikasi atau pekerjaan di publik, pekerjaan di ranah publik ya. Kalau aku kayaknya udah kebanyakan berbicara, kebanyakan ngisi seminar, ngisi kelas, capek sebenarnya Cindy. Iya. Capek. Kadang aku bilang ke tim, kita nggak terima undangan dulu ya.
aku mau istirahat dulu, aku mau mengisi ilmu dulu, biar ketika aku akan balik ke panggung lagi, ketika aku balik ke kelas lagi, ada sesuatu hal yang baru yang bisa aku bawa. Lebih ke hal yang seperti itu. Tapi kalau kita berhenti Kak, itu kan namanya kita nggak latihan lagi Kak. Karena konteksnya aku bukan berhenti diam saja gitu loh. Dalam masa perenungan itu kan aku melakukan kegiatan misalnya baca buku, ketemu orang baru, dan lain-lain yang mengasah kemampuan komunikasi, kan gak harus selalu ada di panggung gitu loh. Hal itu mungkin pernah terjadi saat masa-masa muda, masa-masa remaja, masa-masa yang masih labil ya emosinya. Aku rasa mungkin aku pernah mengalami hal yang sudah diceritakan. Tapi di umur sekarang mungkin karena umur juga ya, aku mungkin sudah lebih matang dari Michiko remaja gitu. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan di publik itu udah tahu aja konsekuensinya gimana. Ya kita salah, kita belajar. Kita melakukan kekeliruan, ya kita evaluasi. Lebih yang seperti itu sekarang. By the way, kakak kan tadi notice nih bilang kakak remaja dan Michiko yang sekarang. Nah, by the way umur kakak berapa sih? Kita belum kenalan. Kira-kira umur berapa? 25. Betul, 25. Iya 25. Iya. Tahun ini 25. Hari ini 25. 9 hari lagi 26. Oh, berarti bentar lagi dong. Desember Iya, tanggal 10. Tanggal 10. Wah. Mana tahu ini diposting pas ulang tahun. Iya. Kak Michiko ya. Jadi nanti teman-teman komen HBD Kak Michi gitu ya. Makasih. Ya, nanti kita naikin lagi ke story kita pas Kak Michi ulang tahun. Dan memang rencananya tanggal 10 Desember itu juga sekalian menjadi hari puncak Festival MF Communications 2022 itu. Karena kan sekalian tuh jadi hari jadinya MFcom juga yang kelima, 10 Desember itu. Oh gitu ternyata. By the way Kak, kan kakak kan cuma nyebutin MF Communication kayak gitu. Berarti MF itu nama kakak ya? Michiko apa ya tadi tuh? Michiko Frisdale. Oke. Berarti emang nama kakak ya? MF. Iya. Tapi kakak pernah gak sih kayak bilang nama komunikasi kamu apa? Ya. Maksudnya nama komunikasi? Kayak misalnya kan kadang kalau MF tuh pasti orang kayak mikirnya oh ini pasti singkatan nih. Sejauh ini pernah nggak orang kayak yang nanya kayak gitu Kak? Iya. Ke kakak? Nah, nanyain misalnya MF itu apa gitu loh. Nama aku ya, karena aku sendiri yang malu gitu ya. Nama saya Michiko gitu. Tapi ya itu. Begitulah jadinya namanya MF Communications. Kan keren kalau udah disingkat. MF ya. Iya, MF. Bahkan dulu tuh sebenarnya aku tidak menyebut MF gitu loh. Maksudnya lebih ke MF Communications lengkap gitu kan. Terus teman-teman tim, teman-teman peserta kelas pada nyebutin MF. Jadi kayak ya udah aku ikut aja, juga ikutan bilang MF. Sebelumnya aku lengkap terus tuh nyebutnya MF Communications. Kepanjangan gak sih? Iya, jadinya ya pada nyebutin MF. Tapi kan aku berasa misalnya ke ini yuk kelas ke MF gitu, ke MF ya maksudnya ke MF Communications apa ke Michiko Frisdale gitu. Berasa dipanggil aja gitu. Oh gitu. Nah jadi buat teman-teman yang baru tahu juga MF itu sebenarnya nama dari Kak Michiko itu sendiri, nama komunikasinya. Narsis ya. Gak apa-apa sih, itu kan kayak melabelkan oh ini milik saya gitu. Iya. Ya semoga nama ini jadi nama yang positif lah. Amin. Semoga kegiatan communication dari kakak pun pelaku kakak ini bakal sepuncak dan seharum nama kakak. Amin. Gitu. Jadi kalau kita mau promosi lomba kakak pun udah telat ya kak. Iya ya. Nanti dinantikan tahun 2023 kita akan buka di kelas semester 1, kelas semester 2. Silahkan dicek, dipantau, dan kalau udah ada kesempatan buat ikutan daftar langsung gitu. Dan jangan lupa juga di tanggal 10 Desember ini bakal ada puncaknya dari hari puncak Festival MF Communications 2022. Itu kita kalau mau nonton atau mau lihat kayak gimana? Boleh banget datang. Nanti aku akan undang insyaallah. Oh, berarti acaranya untuk teman-teman insya Allah. Di mana Pak?
rahasia. Masih rahasia. Semua informasi resmi akan disampaikan di Instagram Elva Communication. Tapi kalau misalnya ini tayangnya 10 Desember sih Telat. iya, harusnya nanti teman-teman udah tahu sih. Insya Allah bakal diundang Semoga teman-teman Gen B. editor bisa cepet ya kak. Langsung tutup mata tuh nih, karena deadline-nya banyak nih. Iya, semoga editor bisa peka dan bisa diupload sebelum tanggal 10. Karena Gen B juga bakal ada kegiatan kak di tanggal 6 sampai tanggal 8. Kita bakal ada LP juga ke Padang. Oh iya. Jadi kalau emang diundang di tanggal 10 itu kita bisa datang kok. Gitu, teman-teman semua. Oke Kak Michi kok gak kerasa kita udah ngobrol lama banget Kak. Iya. Dan pastinya Kakak punya kegiatan lain juga ya kan Kak. Iya. Kalau aku sebenarnya betah aja ngomong sama Kak Michi. Aku betah juga kok. Aku masih seperti anak ABG yang nggak ada yang nungguin di rumah gitu ya. Iya. Itulah bedanya ibu rumah tangga yang aktif seperti Kak Michi. Jadi semoga prestasi Kakak luar ke aku ya Kak. Amin. Dari ke teman-teman yang ada di ruangan ini juga. Jadi Cindy kapan mau menjadi ibu? Calonnya udah ada sih. Oh ada, Ya, oke. Tapi agak beda ini Kak, beda negara. Oh iya. Jadi beda dimensi gitu Enggak. kan, enggak ya? Beda negara. Jadi pacaraku orang luar. Gitu. Oh, oke. Baiklah. Iya. Nah gitu teman-teman semua, nggak kerasa kita udah beberapa menit ngobrol sama Kak Michiko, dan aku pribadi dan atas nama Genbi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Michiko yang sudah mau menjadi pembicara dalam Genbi Podcast kali ini. Semoga aura-aura positif dari Kak Michi bisa tertular kepada kita. Semoga Kak Michi menjadi orang yang lebih baik lagi, karirnya lebih Terima mantap kasih lagi. Cindy. Dan selamat ulang tahun juga untuk Kak Michiko di tanggal 10. Semoga Terima aja. kasih ya ampun. Iya. Udah duluan aja ngucapinnya. Dan itu pun bertepatan dengan anniversary MF Communication. Jadi selamat ulang tahun Kak Michi dan happy anniversary buat MF Communication Terima kasih juga. Cindy dan Genbi. Terima kasih banyak. Nah mungkin kakak ada sepatah dua patah lagi nggak sebelum kita tutup nih? Teman-teman, di masa muda itu kita punya kebebasan untuk melakukan apa yang kita suka, selama itu positif dan selama itu relevan untuk mencapai tujuan besar kita di masa depan. Tetap perjuangkan, karena itu investasi di masa muda yang nggak akan sia-sia. Mumpung masih muda. Oke, baik, terima kasih Kak Michiko. Terima kasih. Untuk Terima podcast kasih kita juga. hari ini. Terima kasih. Sekali lagi sukses terus Kak Michiko. Sukses juga buat Cindy ya. Terima kasih kakak. Semoga kita bisa bertemu lagi di Amin. next event yang lain ya kan Kak. Betul. Nggak hanya podcast di Genbi aja nih. Semoga di luar Tinggal Genbi diundang pun- aja. Iya. Halo Mas Fahmi. Mas Fahmi tolong ya. Iya. Oke, thank you Kak Michi. Saya Cindy Pradewanti. Saya Michiko Frisdale. Selamat tinggal dan selamat bertemu lagi di Genbi Podcast selanjutnya. Bye bye.